Negara Kenya tengah digegerkan dengan temuan ratusan jenazah yang ditemukan di sebuah pekuburan massal. Usut punya usut, mereka adalah jemaat dari gereja Good News International. Apa yang sebenarnya terjadi dengan mereka dan apa saja fakta di balik gereja tersebut? Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun oleh Bangkok Post pada tanggal 28 April tahun 2023, kepolisian Kenya telah menemukan 109 jenazah di kawasan hutan dekat kota Malindi. Mereka diyakini mematuhi pimpinan sebuah sekte yang meminta para pengikutnya untuk mati kelaparan agar bisa bertemu Yesus. Kuburan-kuburan dangkal tersebut ditemukan di sebuah hutan, di desa Sakahola, distrik Kilifi, Kenya. Pemimpin aliran ini, Paul Mackenzie Ntenge, ditangkap pada tanggal 14 April tahun 2023. Mackenzie kemudian diadili pada tanggal 15 April di Pengadilan Hukum Malindi setelah hakim memberikan waktu 14 hari kepada polisi untuk menggelar penyelidikan saat dia ditahan bersama 14 anggota jemaat lainnya. Media Kenya melaporkan Mackenzie menolak makanan dan air selama ditahan. Direktur Kejaksaan, Nordin Haji, menegaskan akan mendakwa Mackenzie Ntenge dengan radikalisasi dan terorisme. Mackenzie membantah melakukan kejahatan, tetapi bandingnya ditolak. Dia bersikeras bahwa dia telah menutup gerejanya pada tahun 2019. Petugas Palang Merah Kenya, Hasan Musa, mengatakan, sekitar 311 orang telah dilaporkan hilang berdasarkan data dari Pusat Konseling dan Pencarian, dengan 150 diantaranya adalah anak-anak. Mereka telah mendirikan rumah sakit di dekat area tersebut. Tragisnya, salah satu kuburan diyakini berisi 5 jenazah dari keluarga yang sama, dengan 3 anak dan kedua orang tua mereka. Direktur Eksekutif Organisasi Hak Asasi Manusia Afrika, Hussein Khalid, menyatakan, sekitar 50-60% korban tewas sekte gereja Good News International itu merupakan anak-anak. Media Kenya, The Standard, melaporkan bahwa ahli patologi akan mengambil sampel DNA dan melakukan tes untuk mencari tahu apakah benar para korban meninggal karena kelaparan. Para pengikut Mackenzie yang tergabung dalam gereja Good News International itu tinggal di beberapa pemukiman terpencil di area seluas 800 hektar di dalam hutan Sakahola. Pengikut sekte sesat tersebut kebanyakan adalah orang-orang Kenya, Tanzania dan Nigeria. Selain korban tewas dan hilang, ditemukan juga anggota gereja Good News International yang selamat. Hal itu diungkapkan Kepala Daerah Pesisir, Roda Onyancha. Menurut dia, 39 orang berhasil ditemukan dalam keadaan selamat di sekitar Sakahola. Para anggota yang berhasil diselamatkan menolak bantuan. Sebab, mereka percaya akan masuk surga jika membiarkan diri mati kelaparan. Dalam sebuah kesaksian, yaitu anak dari anggota sekte tersebut, Isa Ali, mengatakan bahwa, sang pemimpin sekte yaitu Paul Mackenzie Ntenge tak segan memukuli anggotanya yang berusaha kabur dari Sakahola. Ia mengaku, ibunya adalah salah satu anggota dari sekte tersebut dan membawanya pindah ke Sakahola pada tahun 2020. Ali mengungkapkan, ia terakhir kali bertemu dengan ibunya di bulan Februari dalam kondisi yang lemah dan mengenaskan. Tersiar kabar bahwa ada beberapa jasad yang ditemukan dalam kondisi utuh dan tidak ada tanda-tanda kelaparan. Pernyataan Ali ini yang kemudian dapat merujuk pada dugaan bahwa jasad-jasad yang utuh itu ada hubungannya dengan para jemaat yang mencoba kabur. Presiden Kenya, William Ruto, menyebut ajaran Mackenzie bertentangan dengan agama manapun. Ruto juga menyebut Mackenzie bukanlah pendeta melainkan penjahat yang keji. Ruto mengaku sudah memerintahkan lembaga-lembaga terkait agar mengungkap akar penyebab insiden ini. Dia menambahkan Republik Kenya tidak akan menerima orang-orang yang memanfaatkan agama untuk mempromosikan ideologi aneh yang menyebabkan nyawa manusia melayang. Lalu, siapa sebenarnya Paul Mackenzie Ntenge? Paul Mackenzie Ntenge sebenarnya bukan orang baru. 6 tahun lalu dia pernah didakwa dalam kasus yang sama, yaitu menyebarkan ajaran sesat. Mackenzie Ntenge dan istrinya yaitu Joyce Mwikamba, mendirikan gereja pada tahun 2003 sebagai pusat penginjilan kecil. Ketika gereja mulai berkembang, pasangan tersebut memindahkannya ke desa Migingo di Malindi. Tak lama, Mackenzie kembali memindahkan gerejanya ke Sakahola pada Agustus tahun 2019 dengan alasan perlu memulai hidup baru. Desa Sakahola adalah wilayah yang berdebu, berangin, dan panas, dengan terik matahari yang memanggang. Letaknya sekitar 70 km dari surga wisata Malindi di Kabupaten Kilifi,
tempat di mana Mackenzie menganggap tanah sucinya. Salah satu cara Mackenzie Entenge mengumpulkan pengikut sekte adalah dengan meyakinkan jemaatnya bahwa dia memiliki kemampuan untuk berbicara langsung kepada Tuhan. Mackenzie memanipulasi penduduk setempat melalui ajaran agama ekstrim yang menyimpang. Ia dulunya adalah televangelis, penginjil yang kontroversial, yang saat ini dalam penyelidikan ketat karena diduga memberitakan doktrin berbahaya yang mendorong para pengikutnya mati kelaparan agar bisa mencapai surga lebih cepat. Mackenzie Entenge pernah ditangkap pada tahun 2017 atas tuduhan radikalisasi, setelah mendesak keluarga di Kenya untuk tidak menyekolahkan anak mereka, mengatakan bahwa pendidikan tidak diakui oleh Alkitab. Diketahui bahwa Mackenzie Entenge memiliki lagu Injil yang diberi nama Antikristus di mana dia mengklaim bahwa Gereja Katolik, Amerika, dan PBB adalah agen setan. Di tahun 2019, Mackenzie sempat ditangkap karena kepemilikannya atas film yang digunakan untuk menghasut jemaatnya membenci agama lain. Kasus ini juga masih dalam proses persidangan. Dia ditangkap kembali pada Maret, menurut media lokal, setelah dua anak mati kelaparan dalam tahanan orang tua mereka, tetapi ia kemudian dibebaskan dengan jaminan 100.000 siling Kenya atau sekitar 11 juta rupiah. Awal tahun ini, dia memaksa jemaahnya untuk menjual semua yang mereka miliki, lalu menyerahkan uang hasil penjualan itu kepadanya, dan memaksa mereka untuk melakukan puasa sampai mati kelaparan agar bisa bertemu Tuhan. Sementara pengikut gereja mati kelaparan, Mackenzie justru makan dengan normal dan tinggal bersama keluarganya di kompleks yang terjaga keamanannya di Migingo. Kejahatan tersebut terungkap setelah adanya laporan orang hilang usai mengikuti gereja pimpinan Mackenzie Entenge. Polisi di pesisir Kenya menemukan 15 jemaat kurus kering di properti seorang pendeta gereja. Sayangnya, 4 dari mereka meninggal dunia sebelum tiba di rumah sakit. Laporan intelijen menunjukkan bahwa Mackenzie Entenge memiliki kaki tangan dari gereja lain yang sedang diselidiki polisi. Charles Kamau, kepala detektif di Malindi, Kabupaten Kilifi, kepada pihak jurnalis Reuters melalui telepon, mengatakan bahwa 3 orang lagi telah ditangkap, tanpa memberikan rincian. Saluran televisi swasta NTV melaporkan bahwa salah satu dari mereka yang ditangkap dan ditahan, dicurigai sebagai rekan dekat pemimpin sekte tersebut. Polisi menangkap pendeta Ezekiel Odero, seorang televangelis terkenal, atas tuduhan kematian yang terjadi di kediamannya. Gerejanya yang terletak di pantai juga telah ditutup. Odero, yang terkenal karena menarik banyak orang pada acaranya, ditangkap pada Kamis tanggal 27 April tahun 2023, beberapa jam setelah polisi memeriksa rumah duka di dekat Gereja Internasional Kehidupan Baru di Mafuni, daerah Kilifi. Kesaksian lainnya mengenai sosok Mackenzie juga dipaparkan oleh Japet Chado, yang tinggal di desa Furunsi di mana Mackenzie berkhotbah kepada para pengikutnya. Chado mulai menghadiri gereja tersebut setahun setelah dibuka pada tahun 2005 dan telah mengenal Mackenzie sejak tahun 1990-an ketika masih menjadi seorang sopir taksi. Menurut keterangan Chado, ada peraturan di gereja bahwa wanita harus memotong rambut mereka dan tidak memakai riasan, dan dia mendorong anak-anak untuk tidak pergi ke sekolah karena tidak ada dalam Alkitab yang mengatakan bahwa anak-anak harus pergi ke sekolah. Keterangan senada juga disampaikan oleh mantan penginjil di gereja Mackenzie, yaitu Titus Katana. Namun Katana memutuskan meninggalkan gereja itu karena adanya perbedaan pandangan. Katana tak menyetujui pandangan Mackenzie seperti meminta para wanita untuk tidak mengepang rambut mereka, dan orang tidak boleh pergi ke rumah sakit maupun sekolah. Berdasarkan informasi yang diperoleh Katana dari rekannya yang menjadi jemaat Mackenzie, puasa mematikan ini memiliki jadwal. Rencananya, anak-anak dan orang lajang yang akan terlebih dahulu kelaparan, selanjutnya para wanita dan para pria, lalu Mackenzie dan keluarganya berada di urutan akhir. Katana dan tim penyelamat masih terus berupaya melakukan pencarian baik itu jemaat yang masih hidup maupun sudah meninggal. Lalu, bagaimana sekte sesat banyak menjamur di Kenya? Ajaran-ajaran seperti ini ternyata bak lagu lama, bagi masyarakat Kenya. Negara di Afrika Timur itu memang sudah beberapa kali digemparkan kehadiran sekte sesat yang kian menjamur belakangan ini. Berdasarkan data pemerintah, lebih dari 4.000 gereja berdiri di Kenya dengan jemaat sekitar 50 juta jiwa. Dari ribuan gereja itu, beberapa di antaranya dianggap sesat.
Layaknya gereja sesat di sejumlah negara lainnya, beberapa aliran di Kenya juga memeras para jemaatnya untuk berdonasi dengan jumlah selangit. Bahkan, menurut pernyataan Profesor Agama di Universitas Nairobi, Stephen Akaranga, kebanyakan pastor-pastor seperti Mackenzie sebenarnya tak pernah menginjakkan kaki di Akademi Teologi. Merujuk pada pengamatan Akaranga, kebanyakan sekte itu tumbuh subur di daerah pinggiran, di mana orang hanya punya informasi sedikit mengenai sekolah. Selain itu, Kenya menjadi ladang subur sekte sesat karena berbagai masalah bercampur menjadi satu di tengah masyarakat. Masalah-masalah itu diantaranya kemiskinan, edukasi yang kurang, dan kemudahan mengakses khotbah-khotbah menghibur melalui jagat maya. Aparat Kenya sebenarnya tahu betul bahaya sekte-sekte sesat ini. Namun, mereka tak bisa berbuat banyak karena gereja-gereja itu acap kali dapat memanfaatkan celah dalam sistem hukum di Kenya, yaitu kebebasan beragama. Jadi, bagaimana menurut kalian mengenai fenomena yang terjadi di Kenya kali ini? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Sekian video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.